Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Produk di tengah pandemi dilakukan seorang pria dengan mengubah besi tua menjadi mobil klasik nan elegan. Nah, menariknya lagi, mobil klasik ini dibuat bukan hanya untuk pajangan saja, namun juga dapat dikendarai. Seperti apakah bentuk inovasi karya anak bangsa ini? Berikut liputan dari rekan kami Monica Gracia dan juru kamera Haris Ramadhani dari kota Surabaya, Jawa Timur. Di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, hampir seluruh sektor ekonomi terpukul rata dan salah satu caranya ialah melakukan inovasi. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk mempelajari salah satu inovasi, yaitu menyulap besi tua menjadi sebuah mobil klasik. Seperti apa prosesnya? Mari ikuti kami. Nah, saat ini saya akan mengajak Anda untuk melihat proses pembuatan bus sekolah yang biasanya dilihat di film-film kartun Jepang. Dan untuk itu saat ini saya sudah bersama dengan Iwan Setiawan yang merupakan pengusaha besi tua dan disulap menjadi sebuah mobil klasik. Halo, apa kabar Om Iwan? Baik, apa kabar baik? Mungkin bisa diceritakan sebenarnya apa yang menginisiasi mengubah sebuah besi tua menjadi sebuah mobil klasik yang unik dan juga elegan? Sebenarnya ini permintaan dari pemesan, yang mana pemesan ini kepingin mewujudkan impiannya untuk mempunyai sebuah mobil klasik yang sudah nggak ada mungkin di Indonesia, untuk yang bagus. Sangat menarik sekali Om ya, salah satu proses pembuatan dari bus Jepang. Sebenarnya berapa waktu yang dibutuhkan untuk membuat sebuah bus sendiri? Ini kita tafsirkan kurang lebih sekitar 2 bulan selesai. Kalau misalnya kita lihat spesifikasi dari mesin-mesinnya sendiri, ini merupakan mesin-mesin dari mobil bekas begitu ya? Mobil bekas. Jadi ini mau dari Bison, yang mana Bison itu sekarang sudah hampir punah, nggak ada dipakai. Nah, kita sulap untuk menjadikan sebuah angkutan yang layak untuk dipakai. Sebenarnya untuk bisa diceritakan proses pertama yang dilakukan sebelum bisa menjadi sebuah mobil klasik ini, hal pertama yang dilakukan seperti apa? Sebenarnya begitu kita terima gambar pesanan, nah kita cek dulu semuanya untuk kaki-kakinya. Nah, habis itu baru kita cocokkan dengan model yang ada. Oke, saat ini adalah proses pengelasan yang nantinya akan dilanjutkan dengan proses apa lagi, Pak? Setelah ini kita setting, kita coba jalan, habis itu kita proses ke finishing. Mungkin bisa kita sambil jalan-jalan, ini sangat menarik sekali kalau pemirsa bisa melihat sebuah besi tua dapat diubah menjadi sebuah mobil antik dan juga cantik. Sebenarnya untuk tipe-tipe mobil apa saja sih Pak yang dibuat di showroom ini? Kalau kita di sini sudah berhasil membuat beberapa unit, jadi salah satunya adalah yang ini, seri Cadillac, terus untuk Ford, sama juga untuk Chevrolet, juga untuk produk Ford juga. Jadi rata-rata masih di bawah tahun 50-an. Oke, sambil dibuka Pak, biar pemirsa bisa melihat sebenarnya tidak bisa menyangka juga dari awalnya yang hanya besi tua, mesin-mesin bekas juga dapat diubah menjadi mobil secantik ini. Sebenarnya Pak, untuk di masa pandemi COVID seperti saat ini, apa pentingnya inovasi bagi sebuah usaha? Sebenarnya kita survive dengan banyaknya pengangguran, dengan banyaknya usaha yang gulung tikar. Kita berusaha untuk mencari harapan supaya teman-teman yang ada di sini itu bisa tetap bekerja dengan memasarkan, dengan inovasi, berkarya untuk mobil-mobil, khususnya mobil-mobil klasik. Oke Pak, sambil kita jalan-jalan lagi, karena sayang sekali kalau misalnya kita melewatkan banyak sekali mobil kuno, Pak ya, bisa dibilang Pak ya, untuk bisa dijelaskan tipe-tipe apa saja Pak yang di depan kita yang berwarna orange? Kalau ini tipenya tipe Ford ya, jadi Ford tahunnya kurang lebih masih di bawah tahun 50-an. Ini kita pakai yang seri couple, jadi 2 pintu. Jadi ini mesinnya kita ambil dari Corona kebetulan. Corona bisa disulap. Ini memang tidak hanya dibuat sebagai mobil pajangan saja Pak ya, tapi bisa digunakan betul? Bisa dipakai, bisa pakai jalan. Untuk di jalan bisa, untuk jalan sore-sore gitu bisa. Untuk daya tempuh yang bisa dilakukan oleh mobil yang sudah diinovasi ini Pak, sampai seberapa? Kemarin kita coba test drive ke arah Batu, alhamdulillah PP udah nggak ada masalah.
Pak, sebenarnya Pak, apa yang menjadi kendala di mana ini merupakan mobil produk buatan anak negeri Pak ya, bisa dibilang seperti itu. Sebenarnya apa yang masih menjadi kendala di tengah pandemi COVID saat ini? Kalau di tengah pandemi sih, kalau untuk bahan tidak, semuanya sih tidak. Pemesanan juga bagus, banyak yang pesan. Kendalanya kita cuma di surat menyurat. Jadi istilahnya legalitas itu masih belum ada kejelasan. Itu aja. Untuk seperti perawatan sendiri, apakah ada kesusahan tersendiri mengingat ini adalah recycle dari besi-besi itu Pak? Seperti apa? Kalau untuk perawatan, mobil keluar dari sini kondisi sudah ready. Jadi semuanya sudah kita istilah kalau di engine sudah kita tune up semua, kita kembalikan, berusaha kita kembalikan normal kembali sehingga sangat layak untuk di jalan. Pak, untuk yang terakhir mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat sendiri Pak, apa yang menjadi pesan-pesan tersendiri supaya usaha ini bisa bertahan di tengah pandemi sendiri? Dengan situasi pandemi seperti ini, saya mengharapkan ekonomi tetap jalan lah. Itu aja sih. Untuk yang paling pentingnya ditunggu oleh masyarakat sebenarnya berapa sih Pak harga dari mobil inovasi ini Pak? Kalau mobil inovasi ini di sini kisaran masih di bawah 100 juta. Ya. Yang paling penting adalah memang kenyamanannya Pak ya, dan juga bisa dilakukan daya tempuh. Dan memang sangat penting juga dan menarik kalau kita bisa sambil mencoba ya Pak ya. Boleh, bisa kita test drive. Baik Bapak, terima kasih atas wawancaranya dan memang di tengah masa pandemi COVID-19 seperti saat ini adalah suatu inovasi yang penting dan diharapkan agar masyarakat dapat memanfaatkan apapun yang ada di lingkungan sekitarnya demi menumbuhkan pertumbuhan ekonomi. Dari Surabaya, Monika Gracia, Karis Ramadhani, Metro TV.